Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Ikhwani fi din, azakumullah. Jamaah majelis zikir, majelis subuh ingkang tansah dipun muliakan dening Allah Jalla wa ala. Wonten ing kalodhangan ingkang barokah punika wa insyaallah wonten papan ingkang barokah ugi. Semoga kita langkung rumiyin nunjukaken puja panglembana saha puji pangestuti kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Jalla wa ala awit paringipun nikmat ingkang kathah yang kita raosaken. Kita saged salat jamaah subuh dipun lebetaken ugi wonten ing wulan Sya'ban sinaosa kantun kirang langkung sedasa dinten malih punika ngancik wonten ing tanggal 2 ya. Tanggalnya 20 Sya'ban. Sekedhap malih kita nyuwun dumateng Allah ugi mugi-mugi kanthi idinipun Allah kita saged dipun lebetaken wonten ing wulan Ramadan. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, wonten ing kalodhangan punika kita badhe nglajengaken pembahasan kitab hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10. Kita wasaken hadisipun. Bismillahirrahmanirrahim. Gan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rasulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum
summa dzakara ar-rajula yutilu safara ash'asa akhbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Hadis riwayat Muslim. Begitu bunyi hadisnya yang ke-10. Adapun maknanya, hadis ini diriwayatkan dari sahabat, jalur sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Nah, banyak dari jalur sahabat yang bernama Abu Hurairah hadis ini ya, yang nama aslinya adalah Abu Sohrin. Nah, kemudian rawi akhir hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sehingga derajat hadisnya sahih. Dari derajat hadis yang sahih dapat kita kemudian jadikan hujah, dasar, pijakan untuk kemudian kita amalkan. Nah, selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun." Sesungguhnya Allah itu maha baik. Ya, sesungguhnya Allah itu thayyibun, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina faqala. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman ya, dengan apa yang telah diperintahkan Allah Jalla wa'ala kepada para mursalin. Siapa mursalin? Para rasul ya. Jadi orang yang beriman diperintahkan Allah Jalla wa'ala, begitu pula sama apa yang diperintahkan Allah kepada para rasul. Apa yang diperintahkan Allah ini termaktub dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhar rasulu kulu min thayyibati wa'malus sholihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Selanjutnya lafal hadis,
thumma dzakara rajula yutilu safara ash'asa akhbara. Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, safar, yang dijelaskan di situ, di hadis itu, yang berambut acak-acakan dan badannya berdebu, yang kemudian yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit, dan merupakan adab berdoa. Yamuddu yadaihi ila sama, tata cara berdoa itu mengangkat tangan ke langit. Nah, kemudian dengan mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, dengan mengucapkan wahai Rabbku, wahai Rabbku, ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu haramun, sementara yang dimakannya adalah haram. Wa mashrabuhu haramun, yang diminumnya pun juga haram. Wa ghudiya bil harami, dan kemudian pakaiannya pun juga haram dan diberikan makanan dengan suatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Fa'anna yustajabu lidzalik. Ini salah satu juga sebab doa tidak dikabulkannya, yakni memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, pakaiannya haram, dihasilkan dari uang yang haram untuk beli pakaian, sehingga yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Sehingga kita pun bertanya-tanya, jemaah, kenapa doaku kok tidak dikabul-kabulkan? Padahal saya sudah doa. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun sudah berdoa, siang malam sholat tahajud, sholat rawatib, sholat wajib. Setiap saat sehabis sholat kita berdoa. Kenapa doaku tidak kunjung dikabulkan? Jawabannya ini, jemaah, hadis ini, sabda ini. Karena mungkin dia makan makanan yang haram, dia minum minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram. Maka Nabi pun menjelaskan yustajabu lidzalik. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan kalau sesuatu yang melekat, yang dimakannya, dikonsumsinya penuh barang yang haram. Nah, ini kita buat introspeksi diri kita pribadi masing-masing, sehingga kita bisa mengevaluasi dan kemudian melaksanakan hadis ini. Adapun sarah hadisnya, penjelasan hadis yang kita ambil dari kitab Sarah Hadis Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, dijelaskan bahwa innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. Thayyibat, thayyibun ini maha baik. Salah satu para ulama menafsirkan bahwa salah satu nama Allah selain yang kita ketahui di Asmaul Husna,
yang di situ terhitung 99 nama, ya, mungkin thayyib di situ tidak termaktub dalamnya. Nah, dalam hadis ini salah satu nama Allah adalah At-Thayyib, yang maha suci, yang maha baik. Nah, ini faedah yang pertama. Sehingga Allah yang disucikan dari segala sesuatu, dari hal-hal yang tercela, ya, yang kurang. Nah, Allah disucikan dari hal-hal yang tersebut. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surah An-Nur, ya, ayat 26, wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Ya. Kalau nikah, perempuan-perempuan yang salihah jodone laki-laki yang saleh, yang baik. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Yang maksudnya jamaah, orang-orang yang disucikan dan rinoda atau dosa perbuatan yang tercela. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya di sini di sarah penjelasan ini yang dimaksud dengan la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah, infak kecuali dari hasil yang baik lagi halal. Maka hati-hati jamaah, ya. Uang dari korupsi, uang dari hasil mencuri, dari hasil yang haram, ketika dipergunakan untuk infak, sedekah, maka Allah tidak menerimanya. Allah hanya menerima yang baik-baik, yang thayyib, yang halal. Nah, la yaqbalu illa thayyib, tidak menerima kecuali yang baik. Terlepas dari hal tersebut yang khusus, ada juga ulama mengartikan bahwa makna hadis tersebut juga keumum. Maksudnya Allah Jalla wa Ala tidak menerima amalan-amalan perbuatan kecuali apa yang baik, yang suci, yang diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Amalan yang berdasarkan sunnah, berdasarkan perintah Allah Jalla wa Ala. Adapun amalan-amalan yang buatan-buatan manusia, nah, yang tidak berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Ini makna secara umum. Adapun khususnya, nah, la yaqbalu illa thayyib, maknanya Allah tidak akan menerima sedekah, ya, infak dari hasil yang haram. Nah, faedah yang berikutnya jemaah, sedikit lagi.
Faedah yang berikutnya yang dapat kita ambil dari kitab ini, hadis yang ke-10 ini, ya, yang menyebabkan baiknya amal-amal seseorang, ya, yang beriman adalah baiknya makanan yang dikonsumsi. Nah, ya, hendaklah dari makanan yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara mencarinya. Ya. Sehingga demikian makanan yang suci yang halal akan diterima Allah Jalla wa Ala. Hadis ini juga terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa amal tidak diterima, artinya tertolak, walaupun amal itu banyak menggunung. Tidak menjadi suci kecuali dengan makanan yang, ya, bahwasanya, ya, disebabkan karena makanan yang haram sehingga merusak amal, menyebabkan terhalangnya diterima amalan tersebut. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhar rasul kulu mimman thayyibati wa'malu sholihah inni bima ta'maluna alim. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan para rasul untuk memakan yang baik-baik dan mengerjakan kebajikan. Hal ini pun Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Demikian jemaah faedah-faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-10 ini. Lain waktu mungkin habis lebaran Syawal, Dzulqa'dah baru kita lanjutkan sebab-sebab doa mengapa tidak dikabulkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.